Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih buat segalanya, Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Thank you, Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan
selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, sekali lagi sama-sama katakan, Yesus. Sungguh kami tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan. Bapa, jangan Engkau selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Kau telah sertai kami dalam penyembahan kami, dalam segala pujian kami, dan biarlah itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang berfirman bagi kami semua, pakai hamba-Mu, dan sertai juga jemaat-Mu Tuhan yang akan mendengarkan, sehingga kebenaran firman ini bisa tertanam dengan baik dan bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai 8. Mungkin ayat ini sering kali kita dengar, tapi kita akan bahas sekali lagi untuk menguatkan iman kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di dalam tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang barusan kita baca. Di ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan
manusia. Bapak Ibu, inilah sifat dasar manusia. Seringkali kita lebih percaya kepada orang yang kita bisa lihat daripada percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Kadang-kala kita mengandalkan seseorang yang mungkin lebih kaya daripada kita untuk membantu keuangan kita, atau mungkin kita memohon perlindungan kepada orang yang lebih tinggi jabatannya daripada kita, sehingga kita merasa aman. Nah, di sini dikatakan terkutuklah orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Dikatakan di situ orang yang mengandalkan manusia. Di sini kita bisa belajar, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita mengandalkan manusia. Sebab manusia itu ada batasnya. Kekuatan manusia pasti ada batasnya. Suatu saat manusia yang kita harapkan untuk menolong kita, pasti suatu saat dia akan berhenti untuk menolong kita. Suatu saat mereka pasti akan bisa mengecewakan kita. Oleh sebab itu, ayo berhenti untuk mengandalkan manusia. Berhenti untuk mengandalkan kerabat kita. Berhenti mengandalkan orang yang di dekat kita. Dan kita mau fokus mengandalkan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Pentingnya kenapa nanti kita akan bahas di ayat yang ke-8. Lalu dikatakan lagi di ayat yang ke-5. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah ini juga. Kadang-kala kita dikasih kemampuan oleh Tuhan, dikasih talenta oleh Tuhan, ya. Dan kita merasa bahwa kita mampu dengan kekuatan kita, mampu dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi justru mengandalkan keuangan kita, mengandalkan kekuatan kita, bahkan jabatan yang Tuhan berikan bagi kita, bahkan karunia yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita melupakan dengan Tuhan, melupakan Tuhan. Ini juga tidak boleh. Ini tidak boleh. Bapak Ibu, apabila kita mengandalkan kekuatan kita, saya percaya kekuatan manusia juga ada batasnya. Kekuatan kita juga ada batasnya. Sampai berapa lama engkau kuat? Sampai berapa lama engkau sehat? Suatu titik engkau akan sakit. Suatu titik engkau akan merasa lemah. Sehingga engkau merasa tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan. Engkau merasa putus asa di sana. Oleh sebab itu jangan mengandalkan kekuatan yang kita punya Bapak Ibu. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini juga harus penting. Jangan sampai hati kita menjauh dari Tuhan. Hati ini begitu dalam Bapak Ibu. Ada pepatah yang mengatakan dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang tidak bisa diukur Bapak Ibu. Hati ini berbicara tentang kepuasan, berbicara tentang apa yang kita inginkan. Dan saya percaya tidak ada manusia yang bisa dipuaskan di dalam dunia ini. Punya uang 1 juta, merasa kurang. Bahkan orang-orang yang sudah kaya, uangnya berpuluh-puluh juta, pasti punya keinginan untuk menambahnya. Itulah hati manusia. Hati yang dalam itu cuma bisa diisi oleh suatu kasih, suatu kuasa yang juga atau mungkin lebih besar Bapak Ibu daripada kedalaman hati kita. Sangat besar daripada kedalaman hati kita. Itulah yang harus kita isi Bapak Ibu dengan kekuatan dari Tuhan, kasih dari Tuhan untuk mengisi hati kita. Ya, di ayat yang ke-6 Bapak Ibu digambarkan bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya, semak bulus ini adalah semak duri yang biasanya terdapat di padang gurun yang seringkali terombang-ambing oleh angin. Dia mengalir atau menggelinding Bapak Ibu ya, menggelinding ke sana ke sini ya, tanpa arah tujuan yang jelas.
Begitulah dengan orang yang mengandalkan manusia. Dia akan bingung. Kalau satu orang ini tidak bisa diandalkan, dia akan mencari orang lain untuk bisa diandalkan. Dia terombang-ambing dan suatu titik dia pasti akan menjadi lelah Bapak Ibu. Dan dia tidak akan pernah menemukan orang yang bisa menolongnya. Ia akan mengalami kedatangnya, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak Ibu, ini gambaran yang sangat gratis Bapak Ibu ya. Sangat begitu sengsaranya gitu ya. Begitu menderitanya ya. Di mana tidak ada satu orang pun yang ada di sekitar kita. Ia tinggal di padang angus, di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu, padang gurun itu sudah panas ya. Ditambah lagi padang yang sudah angus Bapak Ibu. Panasnya setengah mati pasti. Penderitaannya sangat, Bapak Ibu, penderitaannya sangat besar Bapak Ibu. Dan saya percaya tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di sana. Tidak ada satu makhluk hidup yang bisa hidup di sana. Digambarkan lagi di situ, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bayangkan, mungkin Bapak Ibu pernah melihat laut asin ya, di Timur Tengah. Di mana tidak ada satu pun organisme di dalamnya yang bisa hidup. Karena terlalu asin Bapak Ibu. Bayangkan tanah yang asin pasti bisa dipastikan tanaman tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik di sana. Tidak ada kehidupan di sana. Itulah gambaran-gambaran bagi orang yang mengandalkan dirinya. Mengandalkan manusia, mengandalkan atau yang menjauh hatinya daripada Tuhan. Orang itu tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Orang itu tidak akan pernah bisa hidup dengan nyenyak tidurnya. Penderitaan lepas penderitaan akan mereka hadapi. Di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, ini akan bercerita tentang sebaliknya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kata mengandalkan, ini berarti kita betul-betul fokus kepada Tuhan, betul-betul menempatkan Tuhan Yesus itu di depan kita, yang memimpin kita, yang mengarahkan kita, yang menuntun kita, yang mengajar kita, ya, dan menjadi tolak ukur, menjadi pegangan kita, menjadi sauh kita dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan. Dikatakan selanjutnya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, pasti orang itu pasti akan diberkati Tuhan. Orang berharap, itu wajar. Kalau berharap kepada seseorang yang sederajat dengan kita, mungkin bisa kita anggap, ya tidak terlalu kuat lah, tidak terlalu mampu lah. Tapi pada waktu kita berharap kepada pencipta kita, berharap kepada pemilik kehidupan ini, ceritanya akan beda Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan pasti akan beda. Apabila kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah kita juga akan menjadi kuat Bapak Ibu. Menjadi kuat. Di sini digambarkan ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Perhatikan Bapak Ibu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan memperoleh anugerah Bapak Ibu, dia akan memperoleh berkat, dia akan memperoleh pertolongan Tuhan, di mana dia ditanam Bapak Ibu. Sama-sama katakan, ditanam. Ya.
Ini sebuah anugerah Bapak Ibu. Kita ditempatkan oleh Tuhan, kita tidak usaha loh Bapak Ibu, kita tidak berusaha dulu. Kita memperoleh anugerah, ditempatkan ya di tepi air. Kita ditempatkan di tepi air. Ini anugerah Bapak Ibu. Mungkin pohon Bapak Ibu ya, pohon tidak akan pernah bisa memilih di mana dia akan bertumbuh. Syukur-syukur kalau benih pohon tersebut terbawa angin dan dia hidup di pinggir aliran sungai. Dia akan tumbuh dengan subur. Tetapi pada waktu dia terbang dan terbawa jauh dari aliran sungai, mungkin dia akan bersusah payah untuk mencari air di kedalaman tanah Bapak Ibu. Tetapi kita digambarkan seperti tanaman Bapak Ibu yang oleh pencipta kita ditaruh di tepi aliran air. Itu sebuah anugerah Bapak Ibu. Ditanam di tepi aliran air. Lalu apa arti di tepi air Bapak Ibu? Bapak Ibu, kata air ini merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Semua makhluk hidup butuh air, terutama manusia. Tanaman juga perlu air. Tetapi apa arti air di sini Bapak Ibu? Kalau kita mengacu kepada Yohanes 7, ayat 37 sampai 39, ya, kita buka Bapak Ibu, Yohanes 7. Ya, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, saya percaya dia akan memperoleh anugerah dari Tuhan dan dia akan memperoleh ditaruh di tepi air. Dengan kata lain, dia akan menerima roh kehidupan dari Tuhan. Roh itu yang akan membuat orang itu bertahan dalam kehidupannya. Jadi air berbicara tentang Roh Kudus Bapak Ibu. Air itu berbicara tentang Roh Kudus. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, ada Roh Kudus dalam dirinya. Itulah sumber air yang menguatkan dia. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Bapak Ibu, kali ini ada usaha manusia yang harus dilakukan. Dikatakan di situ, yang merambatkan akar-akarnya. Ada usaha dari tanaman untuk merambatkan akarnya ya ke batang air Bapak Ibu. Untuk memperoleh asupan air yang bagus untuk tumbuhan tersebut. Begitu juga dengan kita. Pada waktu kita sudah ditanam di tepi aliran air, ada Roh Kudus dalam diri kita, ayo kita belajar untuk menuruti setiap perkataan yang telah diucapkan oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan kita abaikan Bapak Ibu. Kalau kita abaikan, kita akan kering Bapak Ibu. Karena Roh Kudus adalah sumber kehidupan dalam diri kita. Air kehidupan dalam diri kita. Tapi pada waktu kita merambatkan akar kita mau menuruti perkataan firman Tuhan, perkataan dari Roh Kudus. Kita merambatkan perbuatan kita, perkataan kita, pemikiran kita, kehendak kita sesuai dengan keinginan kehendak dari Roh Kudus. Saya percaya kehidupan Bapak Ibu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di mana asupan air itu terus melimpah dalam dirinya. Begitu juga dengan orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Asupan-asupan dari Roh Kudus akan membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Semakin kuat dalam menghadapi masalah. Semakin kuat dalam menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Saya percaya Bapak Ibu,
di dalam dunia ini memang Tuhan mengizinkan ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari belajar lebih dalam lagi dalam mengenal Tuhan. Tujuan kita mengenal Tuhan, tujuan kita percaya kepada Tuhan, ya, mencari Tuhan, bukan sekedar mencari mujizat, bukan sekedar mencari berkatnya, enggak. Ada satu poin penting yang harus kita pahami. Tujuan kita mencari Tuhan, tujuan kita percaya sama Tuhan, supaya kita memperoleh keselamatan daripadanya. Meskipun kita sakit di dalam dunia ini, enggak apa-apa Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Asal kita tetap bertahan dalam iman kita. Dan apabila kita bertahan dalam iman kita, saya percaya keselamatan itu akan menjadi milik kita. Selanjutnya Bapak Ibu. Ada gambaran yang sangat bagus sekali bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita sudah memperoleh anugerah ditanam di tepi aliran air dan kita belajar untuk menuruti perkataan dari Roh Kudus firman Tuhan yang merambatkan akar-akarnya, maka Bapak Ibu dikatakan di situ yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami datangnya panas terik. Ini mungkin Bapak Ibu akan mikir, Pak, rasanya enggak mungkin lah. Di mana sih yang di dunia ini yang tidak bisa, yang bisa menghindari dari cahaya matahari? Ya, kecuali kalau Bapak Ibu menanam tanaman itu di dalam ruangan, ya beda ya. Kalau tanaman itu di luar Bapak Ibu, di luar ruangan, pasti akan menerima cahaya matahari. Ya, pasti akan menerima cahaya matahari. Bapak Ibu, bukan berarti di sini dikatakan pohon yang digambarkan di sini betul-betul tidak mengalami panas terik. Enggak, Bapak Ibu. Saya percaya pohon itu akan tetap mengalami panas terik. Ya. Mengalami panasnya matahari, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang permasalahan kehidupan Bapak Ibu. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, tetap punya masalah Bapak Ibu. Orang yang di dalam hatinya sudah merambatkan akar-akar itu ke dalam air, batang air, tetap juga punya masalah Bapak Ibu. Tapi ada satu yang membedakan Bapak Ibu. Meskipun dia tetap mengalami panas terik, ya, meskipun dia menerima panas yang begitu dahsyat dari matahari, dikatakan di situ, ia tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Artinya apa? Ini. Saya percaya pohon itu punya mekanisme kehidupan yang sangat baik. Pada saat dia mengalami panas terik Bapak Ibu, ya, dia tidak mengalami hujan berhari-hari, berbulan-bulan, gitu ya. Tetapi pada waktu dia ditanam di tepi aliran air, dia akan menyedot air dari dalam tanah, di dalam sungai dengan banyak Bapak Ibu. Supaya bisa mengimbangi panas terik yang dia alami, yang dia terima dari matahari Bapak Ibu. Sehingga tumbuhan itu tetap subur, tidak layu. Nah, ini artinya Bapak Ibu. Ini artinya. Meskipun kita mengalami masalah, percayalah engkau tidak akan kering Bapak Ibu. Karena engkau punya sumber kehidupan dalam diri Bapak Ibu. Sehingga dalam sumber tersebut yang melimpah dengan air, saya percaya Bapak Ibu akan tetap bertahan, survive menghadapi masalah. Bahkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang dimaksudkan tidak mengalami panas terik. Selanjutnya, yang daunnya tetap hijau. Ya kan, sudah saya katakan tadi. Meskipun panasnya begitu dahsyat, tetapi kalau diimbangi air dari dalam, yang diambil dari sungai, saya percaya daun itu akan tetap hijau Bapak Ibu. Kalau hijau, biasanya Bapak Ibu, daun itu pada umumnya ya, tanaman itu sehat Bapak Ibu. Menandakan ada proses kehidupan yang baik di dalam tanaman tersebut. Kalau tanaman kering pasti daunnya akan berubah. Dia tidak akan bertumbuh lagi. Tetapi pada waktu
tanaman itu hijau, rindang, bisa dipastikan tanaman itu sehat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, menuruti perkataan firman Tuhan, saya percaya kehidupan Bapak Ibu pasti akan baik-baik saja. Kesehatan Bapak Ibu pasti akan baik. Dan yang tidak khawatir dalam tahun-tahun yang tidak khawatir dalam tahun kering Bapak Ibu. Ini. Tadi sudah saya katakan bahwa setiap orang pasti punya masalah Bapak Ibu, meskipun orang itu berharap kepada Tuhan. Tapi percayalah, seberapa besar pun masalahmu, Tuhan kita lebih besar. Amin. Seberapa besar parahnya sakitmu, percayalah Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Itu Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang mati Bapak Ibu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar seruan hati kita. Apalagi kita sudah menaruh harapan kita sudah mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan turun tangan Bapak Ibu melalui Roh Kudus. Memberikan sukacita dalam diri kita. Sehingga dalam tahun-tahun kering, kita tetap sukacita. Dalam tahun-tahun kering, kita tidak khawatir Bapak Ibu. Sebab kita punya pegangan, yaitu Tuhan yang hidup, pencipta kita. Dan yang terakhir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, bukan berarti buah itu dinikmati pohonnya ya. Tidak. Pohon yang berbuah pasti akan dinikmati oleh orang lain. Bapak Ibu. Kita dianggap sebagai pohon dalam cerita ini. Dan buah-buah kita itu adalah perbuatan kita. Bapak Ibu. Buah-buah itu adalah perbuatan kita. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan ditaruh memperoleh anugerah, ditaruh di tepi aliran air, memperoleh air yaitu Roh Kudus dalam dirinya, dan yang berusaha untuk belajar, mendidik, menahan dirinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kehidupan dia pasti akan baik-baik saja, meskipun panas terik menghadang, meskipun musim kering menghadang, dan saya percaya pada endingnya, pada akhirnya, orang akan melihat buah-buah itu ada dalam diri kita. Perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan itu ada dalam diri kita. Baik dalam perkataan kita bisa memberkati orang. Dalam setiap perkataan kita bisa menghibur orang. Dalam perkataan kita bisa menguatkan orang. Dalam tindakan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Membantu sesama kita. Bahkan kita kerja dengan baik. Kerja dengan rasa takut akan Tuhan. Di dalam keluarga kita juga menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang manis. Buah-buah itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Dan saya percaya buah itu akan dilihat orang, dinikmati orang. Sehingga orang-orang tersebut akan memuliakan Tuhan kita. Memuliakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan. Dan saya percaya apabila orang melihat ada orang yang begitu baik, saya percaya dia akan penasaran kepada siapa dia beribadah. Sehingga dalam perbuatan kita, perkataan kita, tanpa sadar kita sudah menjadi saksi Tuhan. Menarik orang untuk percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua, memberkati kita semua, menambah iman kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus juga akan membantu kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu bisa menguatkan kami Tuhan. Dan ajar kami untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang akan menuntun, mengajar, bahkan mendidik kami. Dan kami mau menurutinya Tuhan. Sehingga dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami, selalu bisa menyenangkan hati-Mu. Dan buah-buah itu akan dilihat oleh orang lain. Dan kami percaya melalui perbuatan kami, biarlah itu juga menjadi saksi bagi orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa.
Berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai jemaat-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Tinggalkan aku, jemaat saja katakan, Yesus pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Jemaat saja kan, Yesus. Sama-sama lebih dengan segenap hati kita katakan, Yesus. Yesus. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Semuanya sama-sama. Yesus pegang erat tanganku. Yes, amin. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Yesus. Bapa, jangan tinggalkan aku. Sama-sama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan, Engkau alasan selamaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus.
Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini. Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.